Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak kembali masuk nominasi pelatih terbaik Liga 1 musim ini setelah sebelumnya memenangi penghargaan serupa musim lalu karena mampu membawa Persib Bandung juara. Meski mengapresiasi pencapaiannya, Hodak justru menyoroti absennya pemain muda Persib Bandung dalam daftar nominasi pemain muda terbaik. Ia memberikan tanggapan yang lebih serius saat diminta pendapat soal tidak satupun pemain muda Persib Bandung masuk nominasi. Ia menyebutkan bahwa penghargaan musim ini pun kembali memunculkan tanda tanya. Hodak merasa beberapa anak asuhnya layak masuk dalam nominasi pemain muda terbaik, namun tidak dipilih. Untuk penghargaan pemain terbaik, Hodak tidak ragu menyebut satu nama dari timnya yang paling pantas menerima penghargaan tersebut. Nama tersebut adalah Tyrone Delpino yang memang tampil ciamik sepanjang musim ini. Namun, Hodak juga sadar posisinya sebagai pelatih tidak memungkinkan dirinya untuk sepenuhnya objektif. Ia mengakui akan selalu membela anak asuhannya. Terlebih, para pemain Persib Bandung memang bermain baik pada musim ini. Bagus. Sekarang Anda menanyakan pertanyaan yang agak rumit. Kalau Anda tanya kepada saya menghormati pemenang pemain terbaik Liga 1 tahun lalu, Rivera. Tetapi saya rasa Ciro yang seharusnya menjadi pemenang. Tahun ini, tentu saya menghormati semua pemain muda yang masuk nominasi tersebut. Tetapi saya merasa bahwa pemain-pemain saya seharusnya masuk. Jika Anda tanya siapa pemain terbaik menurut saya rasa Tyrone yang pantas menang tahun ini. Jadi saya tidak bisa benar-benar objektif di posisi ini. Saya akan selalu mencoba untuk mendukung pemain-pemain saya. Dan saya juga percaya semua pelatih pasti berpikir begitu, kata Bojan Hodak. Bek tengah andalan Persib Bandung Gustavo Franca masuk dalam jajaran nominasi pemain terbaik kompetisi Liga 1 musim ini. Ia berada dalam daftar yang dirilis operator liga bersama top scorer tim, yakni Tyrone Delpino. Meski berpeluang mendapatkan penghargaan atas penampilannya yang konsisten sepanjang musim, pemain yang pernah mencicipi kompetisi Liga Portugal ini mengaku tidak pernah menargetkan hal itu sejak awal. Pemain berkebangsaan Brazil ini menegaskan bahwa dirinya selalu memberikan dedikasi penuh untuk Persib Bandung di setiap sesi latihan maupun pertandingan. Terbukti, ia juga cukup produktif dengan catatan 5 gol dan juga 2 assist. Gustavo menjelaskan bahwa menjadi juara bersama tim adalah satu-satunya hal yang ia incar sejak awal musim. Baginya, gelar kolektif jauh lebih berharga daripada pencapaian personal. Meskipun begitu, ia tidak menampik bahwa pengakuan individu juga memberikan kebanggaan tersendiri. Ia juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya yang telah mendukungnya sepanjang musim. Tanpa kerja sama tim, menurutnya pengakuan pribadi seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Sejujurnya, saya tidak mengejar itu. Saya tidak menargetkan itu di awal musim. Tetapi saya bekerja keras setiap hari. Saya memberikan yang terbaik setiap hari untuk membantu tim, untuk membantu rekan-rekan saya, untuk membantu Persib menjadi juara. Jadi bagi saya, itu yang paling penting. Dan itu adalah tujuan saya. Saya menargetkan itu di awal musim, untuk menjadi juara, untuk merasakan perasaan ini di sini. Jadi soal pencapaian pribadi, oke, itu bagus. Saya tidak bisa bohong. Itu bagus. Saya sangat senang, sangat bersyukur. Tetapi saya tidak mengejar itu sejujurnya. Yang paling penting adalah kerja kolektif. Ketika kerja tim berjalan dengan baik, ketika rekan-rekan saya membantu saya, semua rekan saling membantu satu sama lain. Semuanya jadi lebih mudah untuk mendapatkan nominasi seperti ini, kata Gustavo Franca. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan tanggapan terkait rumor bahwa seluruh pemain asingnya akan hengkang di akhir musim ini. Dalam beberapa waktu kebelakang memang santer dikabarkan seluruh pemain asing Persib Bandung akan hengkang. Menurutnya, itu adalah resiko alami bagi tim yang mampu meraih gelar juara, terutama yang tampil dominan selama 2 musim beruntun. Para pemainnya akan diincar oleh klub lain yang ingin memperbaiki performa mereka di musim depan. Hodak mengatakan bahwa kondisi finansial menjadi faktor besar yang menentukan keberlangsungan skuad. Tidak semua pemain bisa dipertahankan jika klub lain menawarkan gaji dan durasi kontrak yang lebih menarik. Karena pada dasarnya, pemain sepak bola mencari nafkah. Hodak menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, dinamika tim akan terus berubah. Ketika satu pemain baru datang ke sebuah tim, pemain lain bisa saja memutuskan pergi karena tawaran yang lebih baik atau persaingan internal. Anda tahu kan, selalu ada rumor. Ketika Anda menjadi juara liga, Anda akan berusaha mempertahankan sebagian besar pemain. Tetapi, lagi-lagi, saya akan kembali berbicara pada masalah anggaran. Tanya saja kepada Ciro. Kami ingin Ciro tetap bertahan, tetapi kami hanya menawarkan kontrak 1 tahun. Dan dia mendapatkan tawaran dari klub lain dengan durasi 3 tahun dan gaji yang jauh lebih besar.
Mereka menawarkan gaji besar, jadi kami tidak bisa mencegah pemain untuk pergi. Jika ada pemain yang datang, maka pemain yang ada di tim Persib Bandung juga akan berpikir, saya juga akan pergi. Anda paham maksud saya? Ini hal yang wajar, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu juga mencontohkan situasi musim lalu ketika Persib Bandung kehilangan 2 pemain asing karena keterbatasan anggaran. Namun, klub tetap mampu merekrut pengganti berkualitas. Ia menjelaskan bahwa situasi seperti ini normal dalam dunia sepak bola. Setiap tahun, pasti ada klub yang mempunyai anggaran berlebih untuk mendongkrak prestasinya dengan mendatangkan pemain asing berkualitas tinggi. Kami semua bekerja untuk uang. Kami bekerja demi gaji dan bonus. Jadi ini hal yang biasa. Kami harus mencari penggantinya. Tahun lalu juga terjadi hal yang sama dengan Alberto dan Stefano Bertrand. Kami tidak bisa mengikuti tawarannya. Dia dapat uang lebih besar dan dia pergi. Tetapi kami datangkan Gustavo Franca. Dan kamu lihat sendiri, dia tampil sangat baik. Selalu ada pemain baru yang bagus jika kami tidak bisa mempertahankan pemain lama. Begitulah situasi di sepak bola. Setiap tahun, selalu ada klub yang punya uang. Saya pikir ada 3 klub yang memiliki anggaran lebih besar dari kami, kata Bojan Hodak. Pada akhirnya, semua perjalanan punya titik henti. Bahkan, mereka yang paling setia pun tahu kapan harus menanggalkan seragam perangnya, menyimpan kenangan, dan melangkah pergi. Seperti Nick Kuiper yang menutup babnya di klub yang telah menjadi rumah, sekaligus panggung ujian kesetiaan terbesarnya. Nick Kuiper resmi mengakhiri perjalanannya bersama Persib Bandung. 6 tahun, 2 gelar juara, 1 gol tidak terlupakan di Bekasi, dan ribuan menit di lapangan yang dilalui dalam senyap. Sebuah perjalanan yang tidak selalu disinari cahaya terang. Datang sebagai bek asing dari Maastricht dan pergi sebagai bagian dari identitas klub di kota yang ia kenal dari Robert Rene Albert. Nick menemukan sesuatu yang jauh melampaui makna profesi. Ia datang pada tahun 2019, bukan sebagai ikon dan bukan sebagai bintang. Hanya seorang pemain belakang bertubuh besar yang ditugaskan menambal lubang di lini pertahanan. Kedatangan Nick diawali banyak keraguan. Ia datang untuk menggantikan sosok Spartan Bojan Malisic. Tetapi waktu dan pilihan-pilihan kecil yang ia buat membentuk kisah yang jauh lebih besar dari perannya di atas lapangan. Di saat pemain asing lain seperti Omid Nazari memilih mundur ketika pandemi melanda dan kompetisi dibekukan, Nick Kuiper memilih bertahan. Ia tidak hanya tinggal secara fisik, tetapi juga menjaga roh kesetiaan di setiap ketidakpastian. Ia melewati masa-masa ketika gaji dipotong dan kompetisi tanpa penonton dengan sistem bubble yang sangat berat. Musim-musim berikutnya menjadi saksi tentang bagaimana keteguhan bisa melawan ketidakadilan. Pada awal musim 2023-2024, ia disingkirkan secara sistematis. Luis Milla punya rencana lain. Nick Kuiper diasingkan, diinstruksikan berlatih di jam berbeda. Tak banyak protes, tetapi memicu polemik. Ia duduk di tribun seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tetapi ia tidak pergi. Waktu membalasnya, ketika Bojan Hodak datang, Nick kembali dipercaya membawa Persib Bandung juara 2 musim berturut-turut. Ia menyatu bersama Alberto dan juga Gustavo Franca, menjadi simbol bawah yang bertahan dengan hati. Pada akhirnya akan meninggalkan jejak paling bermakna. Musim ini pun, di tengah laga yang nyaris hilang harapan, ia memberikan salah satu ingatan paling indah. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti ke gawang Persija Jakarta yang membuat Persib Bandung bangkit dari ketertinggalan 0-2. Momen langka menunjukkan bahwa bahkan pemain belakang pun bisa menjadi simbol perlawanan. Kini, ketika perpisahan akhirnya datang, tidak ada yang bisa menyalahkan. Karena sepak bola, pada akhirnya adalah tempat para pemain mencari kehidupan. Ada keluarga yang perlu dijaga. Ada masa depan yang harus dipikirkan. Maka keputusan untuk pergi adalah sesuatu yang wajar dan layak untuk dihormati. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Tetapi tidak setiap pemain juga bisa meninggalkan klub dengan kepala tegak dan cerita seindah Nick Kuiper. Tidak semua pemain bisa meninggalkan klub dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Dan Nick melakukannya. Terima kasih Nick Kuiper untuk semua yang telah kamu berikan di lapangan, di luar lapangan, dan di hati mereka mengenangmu. Untuk 6 tahun yang tidak pernah setengah-setengah, untuk keteguhan yang tidak berisi, dan untuk cinta yang tidak banyak berbicara tetapi amat terasa. Semoga jalan baru yang kamu pilih akan membawamu pada bahagia yang layak kamu dapatkan. Bandung dan seluruh dinamikanya akan selalu menjadi bagian dari kisahmu, sebagaimana kamu akan selalu menjadi bagian dari kami.
Ya, Nick Wipers pada akhirnya harus meninggalkan Persib Bandung dengan kalimat yang dibuatnya pada postingan di akun Instagram pribadinya kemarin sore. Nick mengucapkan terima kasih kepada seluruh bobotoh dan Persib Bandung yang sudah menerimanya selama ini. Berseragam Persib Bandung selama 6 tahun diakui bek asal Belanda itu menjadikannya nyaman seperti di rumah. Aku berharap bisa memperpanjang pesan ini untuk beberapa tahun lagi. Tetapi aku ingin memberitahu semua orang bahwa kisahku di Bandung akan segera berakhir. Aku membuat video ini dengan sepenuh hati, dan setiap kata di dalamnya mencerminkan emosi tulus dan rasa terima kasihku untuk kalian semua. Terima kasih kepada semua orang yang telah membuat aku dan keluargaku merasa seperti di rumah selama 6 tahun terakhir. Mari kita tutup bab ini dengan pesta besar pada hari Sabtu depan, karena itulah yang pantas kita dapatkan setelah menambahkan 2 bintang lagi di lambang kita. Kita akan bertemu lagi, tulis Nick Wipers dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.